Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Nabi Jirjis. Nabi Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja, kisah tentang Nabi Jirjis perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus banyak versi. Abi Nasyar Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya berjudul As-Sabi'iyat fi Mawa'is Al-Bariyat menyebut Jirjis diutus pada masa Bani Israel, dipimpin raja yang bernama Dariyan. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah mengutus Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika Jirjis bertemu dengan Dariyan. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala dan tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini kau peroleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu," jawab Raja Dariyan. "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan kepadaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Dariyan bangkit. Saking murkanya pada Jirjis, Dariyan memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Jirjis pun wafat, namun dengan kekuasaan Allah, Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Dariyan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Jirjis pun hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Jirjis kepada Dariyan. Dariyan semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Jirjis direbus di dalam belanga tersebut. Lagi-lagi Jirjis wafat, namun dengan izin Allah lagi-lagi beliau hidup kembali. Dariyan kemudian terus-menerus menyiksa Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana?" ujar Dariyan setelah kewalahan dan kehabisan akal. Jirjis lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Dariyan kemudian. Jirjis kemudian mengikuti Dariyan menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Dariyan, Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Dariyan itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Dariyan sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras.
Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Jerjis berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Jerjis untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Jerjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jerjis mengundang mereka." Sang anak berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Jerjis pada 70 berhala itu. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Jerjis. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Jerjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jerjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Darian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Jerjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jerjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun tak lama kemudian mereka pun termasuk Darian mati ditelan api. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.